Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa pada siapa yang bikin doa ya? Pada Asmeragan. Boleh memimpin kita. Pertemuan kita sebelumnya. Mengenai cara mengelola emosi. Bagaimana kita bersikap bertindak ketika kita sedang dipengaruhi oleh emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana sudah kalian coba praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Sudah. Kalian menghadapi situasi yang sulit yang mengundang amarah, apakah kalian sudah berusaha untuk melihat itu dari sisi yang lebih positif? Sudah ya. Sudah mengurangi tingkat kesalahpahaman di dalam kelas? Sudah. Kita kan di dalam hidup, kita pasti punya saat-saat yang menyenangkan. Ada juga kadang-kadang kita ada di saat-saat yang rendah di dalam hidup kita, seolah-olah hidup sedang menjatuhkan kita. Nah, kira-kira anak-anak kami yang ada di sini, kalau misalnya kita sedang ada di posisi yang sulit atau rendah dari kehidupan kita, kamu ada di posisi gelas kaca atau kamu ada di posisi bola karet atau bola voli lah kita sampaikan di sini. Bola voli, kenapa? Ini dia. Kamu boleh memilih apakah kira-kira kamu pakai misalnya ya, mungkin dia kartunya boleh kamu buat begini aja, boleh misalnya. Tapi boleh juga kamu lem ininya selotip biar dia nggak rubuh. Iya, boleh di oh ya, itu selotip boleh. Jangan main lem, jangan main bandar. يا فتفة منها شو tidak Oke, dari sini dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, Asmeranda. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3.
ada sekali BCS-nya ada satu orang. Ada, coba dihitung ada berapa kartu di situ yang udah dipakai. Masih ada 3 menit lagi sih. Oke, lagi 2 menit terakhir. Berkat. Oke. Yang aku. Kedua itu nanti dari kelompok 2. Belum ke Tapi kelompok 1 juga tulis di situ ya. Saya di lolos banyak. Kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Perasaan yang muncul dalam diri atau kelompok ketika menara goyah atau bahkan roboh adalah kecewa. Dalam kelompok kami tidak ada rasa frustasi ataupun putus asa maupun menyalahkan satu sama lain, melainkan kami mencari solusi bersama-sama untuk membangun menara kembali supaya kokoh dan tidak akan goyah kembali. Iya. Oke, untuk kelompok Agar tentang yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing. Dan kami itu pelajaran paling berharga yang kami dapatkan itu pentingnya kerjasama dan kesabaran antar sesama, karena tanpa adanya kerjasama dan kesabaran menara tidak akan bisa terbentuk kembali. Oke, kasih tepuk tangan untuk Juanda. Permainan ini coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian merespon situasi itu? Yang menjadi jawaban kami yaitu kami pernah mengalami menara kami roboh di saat kami dibully, direndahkan, dan di saat usaha kami tidak pernah dihargai. Cara kami merespon situasi itu adalah kami akan tetap berusaha mengelola emosi kami, tetap terlihat tersenyum, dan menjadikan segala sesuatu itu sebagai pelajaran ke depan. Oke. Oke, mantap sekali jawaban. Resiliensi adalah kemampuan bangkit kembali saat menghadapi kesulitan. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ya, terima kasih Esti. Jadi resiliensi itu adalah kemampuan bangkit dari kesulitan. Tanda bahwa walaupun kita jatuh, walaupun menara kita roboh, tapi kita bukan ini salahmu, tapi kita berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa membangun kembali menara. Itu sekarang memiliki resiliensi atau daya tahan yang lebih kecil, tak tahan dibully seorang anak yatim, siswa SD dulu. Nah, ada juga yang bilang sering diejek, tidak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas dan sendiri. Ada juga yang bilang siswa SMP bunuh diri secara HP di sini. Ada juga mungkin nggak jauh-jauh, nggak tahu saya apakah anak-anak kami dengar atau enggak. Dulu katanya sempat di daerah Moi katanya ada yang karena nggak dibeliin motor atau bagaimana, ada masalah tertentu, akhirnya anak siswa SMA atau SMK dia
bunuh diri. Ada pernah dengar berita itu? Nah, jadi ayahnya pecandu alkohol, ibunya sering sakit-sakitan. Nah, menurut anak-anak kami, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pertumbuhan atau perbedaan masa depan si A dan si B? Kenapa si A bisa jadi karakter yang sukses, sementara yang B ini justru mengikuti karakter dari ayah? Ada yang bisa kasih pendapat? Saya mengapa perbedaan masa depan mereka. Yang pertama, kalau si A menurut saya dia tidak menjadikan masalah keluarganya itu sebagai hambatan untuk terus maju dan bangkit dari masalah yang dia hadapi. Sedangkan si B dia menjadikan bahwa karena ayahnya adalah pencandu alkohol, maka dia merasa dia tidak bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan lebih baik dia ikut saja dengan perilaku yang dilakukan. Oke, kasih tepuk tangan untuk Artika. Nah, kalau yang mindset dia katakan saya belum bisa. Saat ini saya belum bisa, tapi kalau belajar mungkin saya bisa. Nah, ketika menghadapi masalah, dia fokus pada atau kalau kalian merasa pernyataan itu benar, nanti sama-sama kita yang setuju dengan pernyataan ini, yang menganggap penyakit. Terus yang pertanyaan yang kedua, kalau saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Yang merasa ini benar, silakan angkat tangannya. Oke, yang menganggap ini salah, wah semuanya udah mantap ya. Oke, silakan turun. Yang ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Yang bilang benar. Oke, silakan turun. Tetap sekali. Di punya kamu ada nggak kira-kira? Apa kegagalan? Disebut lagi apa? Tidak harus. Kata-kata positifnya. Nah, kalau misalnya calon tulis mengatakan pada diri sendiri, coba bayangkan kamu apa yang kamu sampaikan kepada diri. Nggak usah buka apa. Cuma misalnya, oh boleh. Karena begitu dengar kalau satu tahun yang dulu udah kuat. Ketika saya mengalami kegagalan dalam pembelajaran, saya tidak menyerah, tapi saya berusaha. Oke, mantap sekali. Ini adalah contoh ketika teman saya bergabung di sekolah. Saya bilang memperkuat dirinya itu, ayo kau yang pernah menyerah, karena kegagalan bukanlah segalanya, melainkan pembelajaran yang bermanfaat. Ingat, semua ingat pada waktu. Semua jangan pernah menyerah dalam satu kegagalan, karena kegagalan merupakan pembelajaran yang dapat membantu. Saya pernah mengalami kesulitan ketika saya merasakan keraguan untuk mendapatkan nilai baik di ujian, kekhawatiran akan masa depan, dan keraguan akan suatu tantangan yang akan datang. Cara saya menghadapinya yaitu hal yang muncul dalam pemikiran saya, yaitu saya yakin saya bisa, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, ini adalah proses. Ketika saya mengalami kegagalan dalam pelajaran, saya kembali berusaha dan bangkit lagi. Saya tidak menjadikan kegagalan tersebut sebagai
Aku akan mencoba menghadapinya dengan cara mencoba lagi dan lagi sampai saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Karena kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kita. Ketika saya mengalami kegagalan untuk mencapai angan-angan atau tujuan saya ke depannya, saya akan katakan pada diri saya tetap bersemangat, janganlah jadikan kegagalan sebagai akhir segalanya. Tetaplah berusaha karena usaha tidak akan mengkhianati hasil dan semuanya akan ingat pada waktunya. Janganlah menyerah, tetaplah berusaha. Jika saya mengalami kegagalan, saya akan berusaha mencapai lagi dan lebih bersemangat lagi karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil dan setiap kegagalan yang kita alami akan indah pada waktunya. Kegagalan yang saya rasakan dan ketika saya jelek, saya akan katakan pada diri sendiri tetap semangat dan menyerah, tetap berusaha dan cobanya kembali sebab kegagalan bukanlah akhir dari Saya rasakan jika saya punya masalah adalah saya berusaha agar masalah saya itu dapat selesai. Dan jika masalah saya sudah selesai, saya akan meningkatkan kemampuan dan bakat saya. Dan saya menganggap masalah saya itu sebagai pembelajaran. Saya alami ketika teman saya menceritakan tentang masalah hidupnya yang membuat dia hancur. Tak beri saran kepadanya, semangat ya. Masalah pasti akan berlalu, intinya ketika masalah berusaha yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Ada yang bisa kasih kesimpulan untuk kegiatan kita hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita semua pernah mengalami yang namanya kesulitan dan masalah dalam hidup. Jadi intinya dalam pembelajaran ini adalah cara kita untuk merespon dan himbauan kepada kita supaya bangkit dari kesulitan tersebut dan tidak berlarut-larut dalam kesalahan atau kesalahan tersebut. Sekian. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi jauh lebih tinggi dari tempat pertamanya di depan. Yes, tapi bisa memantul kembali dari jauh lebih tinggi dari tempat pertama kita dilemparkan. Jadi kalau kita biasanya kan kalau bola dipantulin di sini, dia pasti lebih tinggi dari yang dilemparin. Seperti itulah kita. Walaupun dihempaskan kita ke tanah sekuat-kuatnya, bukannya justru makin pecah di tanah, tapi kita makin mantul lebih tinggi lagi ke atas. Artinya begitu juga kehidupan kita, ketika kita disakiti, ketika kita jatuh di tempat yang paling rendah, kita tuh bangkit bahkan lebih tinggi dari tempat pertama kali kita berasal. Oke? Ya, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Yang sudah mengikuti kegiatan ini, terima kasih. Semoga pembelajaran ini memberikan makna dan memberikan pengetahuan baru untuk anak-anak kami. Semoga di waktu-waktu yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Segala hal-hal yang kurang